Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari Harahap dapat kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Go Healthy hadir untuk memberikan informasi kesehatan untuk Anda. Pemirsa, saya mau tanya nih, apakah Anda saat ini atau pernah merasakan nyeri pinggang, sakit pinggang? Ayo ngaku. Saya yakin semuanya pernah merasakan rasa nyeri pinggang, cuman kadar nyerinya berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau Anda seringkali merasakan nyeri pinggang ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus segera diatasi. Kenapa? Ini fatal loh akibatnya kalau dibiarkan, bisa terjadi syaraf terjepit yang mengakibatkan kelumpuhan. Ayo, nggak mau kan? Untuk itu hari ini kita akan bahas apa saja sih penyebab tubuh kita atau tulang belakang kita ini merasakan nyeri dan siapa saja yang berpotensi mengalami nyeri pinggang. Dan kita akan membahasnya bersama praktisi kesehatan yang sudah hadir di Go Healthy. Ada Mas Boyke Dianugraha. Halo Mas Boyke. Halo Mbak Ai, halo pemirsa, salam sehat dan bahagia. Di sampingnya ada Mas Nurman. Hai Mas Nurman. Halo Mbak Ai, halo pemirsa di rumah. Dan ada satu lagi di sini, ada Mas Pin Wijaya. Halo Mas Pin. Halo Mbak Ai, halo semuanya. Oke. Sehat selalu. Saya mau tanya, di antara kita semua siapa yang pernah atau seringkali merasakan nyeri pinggang? Hah? ya pasti yang paling tua lah. Ada yang merasa paling tua berarti? Ya apalagi dulu masih ketika saya sering operasi, posisinya kan kalau operasi kan berjam-jam berdiri. Kemudian juga kadang-kadang ini dan pulangnya itu kadang-kadang semua itu namanya badan sakit ya. Kemudian juga pernah saya angkat ember, kemudian terasa bunyi klak dan nggak bisa jalan setelah itu. Oh, ya? Ya juga pernah juga olahraga berlebihan waktu itu pengen sehat juga pernah juga. Jadi saya kira yang namanya sakit pinggang itu sering banget ya dialami oleh setiap orang. Pemirsa juga harus mengerti bahwa semakin tua itu yang namanya terjadi radangan ya, tulang-tulang juga menjadi lebih longgar ya, sendi-sendinya. Kemudian yang jelas adalah bahwa semakin tua itu yang namanya posisi tulang belakang itu sudah tidak senormal seperti kita waktu masih muda. Terlebih, iya kan? Lebih lagi ya, pada penderita sakit pinggang itu kan biasanya didahului dengan postur tubuh yang buruk. Misalkan ya, pada pekerja kantoran dan posisi duduk yang membungkuk seperti ini. Ya kalau kita lagi ini komputer kan begitu tuh. Ya, ini banyak sekali penyebabnya karena aktivitas kita sehari-hari yang mungkin kita tidak sadari. Dan yang mesti diingat lagi adalah satu orang, siapa yang gemuk. Oh, betul ya. Gemuk juga kan dia badannya yang mesti ditopang kan mesti berat itu. Berarti dia menekan juga tulang belakangnya. Ini adalah bentuk tulang belakang kita yang normal. Kalau kita lihat ada lengkung tulang belakang ya kalau dilihat dari samping. Nah, kalau kita lihat kalau sudah tidak normal lagi tulang belakang kita, maka lengkung tulang pinggang kita akan menghilang. Maka di sana akan ada proses degeneratif dari bantalan tulang belakang kita. Jadi ketika bantalan tulang belakang kita menipis, maka akan ada potensi untuk syaraf terjepit dan komplikasinya bisa sampai kelumpuhan. Penyembuhannya juga bisa bertahun-tahun. Jadi harus kita tangani dari sekarang juga. Pinggang kita nih bagian sini nih. Ada C-nya kebalik. Ada C kebalik, ya. Harusnya kan berarti kan kita posisi duduknya tegak. Depan komputer juga begini. Iya. Tapi mungkin nggak sih orang lama-lama mungkuk. Ya. Nyetir juga. Nyetir. Apalagi macet ya. macetnya ampun gitu kan. Iya. Berapa jam? Berarti kita mencederai pinggang kita. Akhirnya apa? Yang tadinya lengkung begini, jadinya agak lurus. Dengan lurus begini, tekanan di bantalannya akan meningkat. Saya kasih gambaran kayak gini. Berarti kan tekanan di bantalan meningkat. Neken dong. Iya. Bantalannya sehingga nonjol keluar, menekan saraf sampingnya. Oh, karena di sampingnya ada syaraf-syarafnya. Betul, itulah timbulnya saraf jepit. Makanya sampai sakit itu menjalar parah gitu. Kita ada solusinya yaitu dengan menggunakan teknologi Dr. Q Lumbar Traction Device yang terdapat 5 teknologi dalam satu alat kesehatan. Benar Mas Vin? Ya, Dr. Q ini alat digunakan sangat simpel, sangat mudah. Cukup Anda tiduran, alatnya ditaruh di bawahnya, di daerah pinggangnya. Nanti 5 teknologi bekerja sama untuk mengatasi nyeri pinggang ini. Nah, pertama ototnya, kan otot yang menyangga tulang pinggang kita. Nah, ototnya karena posisi duduk yang tadi berulang, berjam-jam itu kan bikin tegang ya. Nah, jadinya kan kita harus jadi tegang. Makanya kita menggunakan teknologi yang paling pertama adalah infrared heating. Jadi pinggang kita di sini kita panaskan, dihangatkan. Tujuannya biar ototnya yang tadi kram dan keras gitu, kita relaksasikan.
Ya kan? Sehingga yang nyeri karena otot yang kram ya teratasi. Dan infrared heating ini dia tembusnya dalam sehingga kena ke ototnya. Teknologi kedua adalah vibration massage. Jadi nanti di dalam alat ini dia akan melakukan getar dengan kekuatan 3000 RPM. Jadi otot yang tadi yang kram dan kaku itu digetarkan, dimasas sehingga ototnya relaksasi. Sehingga sakitnya berkurang. Teknologi ketiga adalah medical magnet. Di sini ada 5 medical magnet. Tulang pinggang kita juga ada 5 tulang di sini pinggang. Makanya kita menggunakan maksimalkan dengan 5 medical magnet sehingga memperlancar aliran darah sih lebih baik. Kedua, membantu mengurangi proses peradangan di situ. Karena kita sakit dan pasti kita ada yang radang di situ, itu radang. Makanya kita mengurangi proses radang tersebut. Teknologi keempat ini adalah dynamic traction. Ini puncaknya. Jadi tadi otot udah beres tuh masalah. Berarti masalah kedua adalah tulangnya. Yang tadinya angkat terlalu lurus kan. Berarti kita harus perbaiki kelenturannya itu biar lebih lengkung lagi. Nah, caranya dynamic traction. Jadi Anda cukup tiduran di atas alatnya, nanti ketinggian peragangan atau ketinggian traksi bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan kita. Kita yang ngatur sendiri. Contoh kayak gini. Jadi alat taruh sini kita pegang, terus kita regangin alatnya pas naik, naik. Terus turun lagi. Mengikuti kita naik. Turun, pelan-pelan kita perbaiki. Kalau kita sudah membaik nih, perbaikan dengan menggunakan tutor Q ini untuk mengatasi nyeri pinggangnya. Berarti yang kita mau apa sih? Jangan sampai berulang. Makanya kita kombinasi dengan namanya teknologi NMES. Sini kan ada otot, karena bertambah usia dan lain itu otot mengecil. Dan kita jarang sekali melatih otot pinggang. Makanya kita tempelkan NMES ini di sini untuk apa? Melatih otot pinggang kita biar kuat. Dengan kuat otomatis kan beban di sini berkurang di pinggang. Ya kan? Nah, makanya penggunaan NMES ini tujuannya adalah untuk mencegah proses yang namanya nyeri pinggang berulang. Jadi ototnya diperbaiki di situ. Diperkuat di situ. Diperkuat di situ. Jadi kalau ditanya siapa saja membutuhkan, semua membutuhkan. Tidak hanya mereka yang seringkali merasakan sakit atau nyeri pinggang, tapi kita yang belum pernah. Suami, istri, anak. Apalagi kalau misalnya habis jalan-jalan, habis olahraga, apalagi udah berdiri lama, apalagi kalau sudah memasuki usia menopause, andropause, di mana komposisi tulang juga mulai berubah karena hormon estrogen menurun. Nah, itu semua tentu membutuhkan tambahan. Tambahan apa? Ya tambahan untuk menopang agar supaya treatment agar supaya tulang belakangnya tidak mengalami kelainan. Satu kata kuncinya tadi ya, kita menciderai tulang belakang kita setiap hari. Jadi kita harus menggunakan yang tadi disebutkan itu setiap hari juga. Jadi untuk menanggulangi apa yang sudah terjadi kita lalui pada hari-hari sebelumnya, ya kan? Jadi bentuk pencegahan Mas Nurwan bilang kan bahwa itu harus kita terus-menerus kita terapi. Jadi kalau buat orang yang udah sakit pinggang, ya kita anjurkan pakai tutor Q ini sehari 2-3 kali. Karena usus kita perlu diperbaiki terus-menerus. Nah, kalau pencegahan sih nggak perlu ya. Setelah udah membaik sakit pinggangnya, kita anjurkan setiap hari sekali. Sekali aja. Malam hari. Kenapa? Yang tadi saya bilang, pasti kita cederin pinggang deh, nggak mungkin enggak gitu. Pasti kita melakukan bongkok dan lain itu pasti kita lakuin. Berarti malam hari kita pakai untuk mencegah jangan sampai kena lagi. Nah, jika Anda punya masalah nyeri pinggang, hari ini kita ada solusinya, yaitu Dr. Q Lumbar Traction Device dari Gogomol. Alat terapi nyeri pinggang yang memiliki 5 teknologi dalam satu alat kesehatan. Pertama, Intelligent Dynamic Traction, meregangkan tulang belakang secara bertahap sehingga dapat mengembalikan bantalan tulang sendi yang menjepit syaraf. Teknologi yang kedua, infrared heating, bermanfaat merelaksasi otot sehingga efektif untuk mengurangi rasa nyeri di pinggang. Teknologi ketiga, vibration massage, 3.000 getaran per menitnya dapat bermanfaat melenturkan otot tulang belakang yang mengalami kekakuan. Selanjutnya terdapat 5 medical magnet dapat bermanfaat mengurangi peradangan pada proses penyembuhan nyeri pinggang. Teknologi yang kelima, NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dapat bermanfaat memperkuat otot untuk mencegah nyeri pinggang berulang. Cara menggunakannya cukup mudah. Anda berbaring di atas Dr. Q Lumbar Traction, nantinya alat tersebut akan otomatis bekerja menterapi tulang belakang Anda, dilengkapi dengan remote yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan terapi Anda. Dengan penggunaan Dr. Q Lumbar Traction Device ini secara rutin dapat membantu atasi masalah nyeri pinggang, dan alangkah baiknya Anda yang belum pernah sakit pinggang saatnya menggunakan sebagai pencegahan. Jadi tunggu apa lagi? Atasi masalah nyeri pinggang Anda sebelum terjadi komplikasi seperti syaraf terjepit dan lainnya. Pesan sekarang juga bagaimana caranya? Ambil telepon Anda dan hubungi nomor yang tertera di bawah ini.
Dan setelah ini kita akan kembali untuk membahas masalah darah dan pembuluh darah harus dalam keadaan sehat supaya terhindar dari komplikasinya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Rahayu. Iya, Pak Malaikat. Tahu kau kenapa bisa mati? Sakit pinggang itu penyebabnya. Ada. Tahu kau mati kenapa? Lagi-lagi. Sakit pinggang juga itu penyebabnya. Melisa, kalau kau tahu kenapa mati? Hah? Gas. Biar aku bantu ya, Ci. Gak usah. Sakit pinggang juga itu penyebabnya. Teven, tahu kau mati kenapa? Dulu kau gagah. Sakit pinggang kau baik kan? Kau malas pula bergerak. Banyak penyakit kau itu. Sekarang kau terkapar di rumah sakit kan? Jadi, jangan kau anggap remeh sakit pinggang itu. Gunakan Dr. Q Lumbar Traction Device. Untuk mengatasi sakit pinggang, Dr. Q memiliki 5 teknologi dalam satu alat. Intelligent Dynamic Traction, meregangkan tulang belakang secara bertahap, sehingga dapat mengembalikan bantalan sendi tulang belakang yang menjepit syaraf. Infrared Heating, bermanfaat merelaksasi otot sehingga efektif mengurangi rasa nyeri di pinggang. Vibration Massage, 3000 getaran per menit, dapat melenturkan otot tulang belakang yang mengalami kekakuan. Dilengkapi 5 medical magnet, bermanfaat mengurangi peradangan pada proses penyembuhan nyeri pinggang. Hadir dengan teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation. Bermanfaat memperkuat otot untuk mencegah nyeri pinggang berulang. 5 teknologi dalam satu alat. Efektif membantu mengatasi sakit pinggang dan syaraf terjepit. Hubungi call center kami sekarang juga. Ikuti petunjuk pemakaian. Didukung oleh Pemirsa, kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas gitu ya mengenai sakit pinggang atau nyeri pinggang. Jadi kalau Anda seringkali merasakan nyeri pinggang, itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tidak boleh dibiarkan berlama-lama, harus segera diatasi. Kenapa? Karena nanti berakibat fatal, bisa terjadi syaraf kejepit sampai kelumpuhan. Nah, solusinya adalah Anda bisa menggunakan teknologi Dr. Q Lumbar Traction Device dengan 5 teknologi dalam satu alat. Dan seperti janji saya tadi, kalau kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menjaga kualitas darah dan juga pembuluh darah agar tetap sehat. Dan narasumber kali-kali ini pernah mengalami masalah kualitas darah yang tidak baik. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Wawan Setiawan, sebagai kepala keluarga, tentu dirinya sangat ingin menjaga istri dan anak-anaknya dari berbagai macam bahaya. Salah satunya dari risiko penyakit. Apalagi ia sadar di usianya yang sudah tak lagi muda, dirinya menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Untuk itulah Wawan dan istri bertekad untuk bisa hidup lebih sehat. Sebab apabila sampai jatuh sakit, bukan hanya aktivitasnya yang akan terganggu, tetapi Wawan merasa nanti anak-anaknya juga akan ikut terdampak. Maka dari itu, Wawan dan istri langsung memperbaiki pola hidup menjadi lebih sehat. Terlebih sang istri memiliki riwayat kolesterol tinggi. Selain itu, sepasang suami istri ini juga rutin menggunakan teknologi laser sejak Desember 2020 untuk meningkatkan kesehatan. Alhasil, kini kesehatan Wawan dan istrinya bisa terjaga dengan baik. Berbagai keluhan yang dulu mereka rasakan pun sudah jauh berkurang. Adalah profil narasumber kami, Pak Wawan, didampingi oleh istrinya yang cantik, yang awalnya dulunya punya masalah dengan kualitas darah, kolesterolnya tinggi. Tapi dia sudah menggunakan teknologi laser. Benar ya? Betul. Halo Pak Wawan dan juga istrinya Ibu Weni. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Weni memiliki kolesterol yang tinggi. Betul. Berapa betul. waktu itu? Tepatnya saya lupa, yang pasti di atas 200 ya. Waktu itu saya merasa
leher saya, pundak saya tuh kaku gitu. Kemudian ketika tidur kok seperti ada semut di kepala ini, kesemutan. Kok kesemutan di kepala ya apa ya gitu. Wah, kan. ada apa ini ya? Ada apa ya gitu kan. Terus coba cek ke dokter, ternyata ya ini kolesterolnya sudah tinggi gitu. Lalu ibu dan juga bapak langsung take action, langsung mengambil jalan yang tepat adalah dengan menggunakan teknologi laser. Apa yang dirasakan perubahannya baik bapak dan ibu setelah menggunakan teknologi laser ini? Kalau untuk saya pribadi yang saya rasakan keluhan yang kesemutan lah di kepala gitu, itu sudah tidak lagi sekarang gitu. Kemudian leher dan pundak saya kaku sudah tidak. Telapak kaki sampai betis itu agak tegang gitu juga tidak. Bahkan saya punya alergi hidung gitu kan, rentan sekali sama udara dingin, debu gitu ya. Kok saya rasakan sekarang sudah berkurang, udah nggak saya tiap pagi tuh nggak bersin-bersin gitu kan. Intensitas asma saya juga kok berkurang gitu, apa ada pengaruhnya gitu kan, karena kan kita pemakaiannya kan di hidung itu ya, apa itu ada pengaruh, tapi alhamdulillah itu yang kami rasakan sih sampai saat ini. Apa yang membuat bapak dan ibu langsung memutuskan kayaknya saya perlu coba nih teknologi laser ini, memang apa yang membuat itu? Kan pengalaman dari ibu mertua ya. Oh ya, betul sekali. Saya punya ibu yang waktu itu waktu kita bawa ke rumah sakit, kondisinya jantungnya sudah bengkak. Pas dicek darahnya ternyata sangat kental. Akhirnya dokter menjelaskan ini jantungnya bekerjanya sangat berat karena dengan kekentalannya tersebut gitu kan. Tambah lagi sebelum kita bawa pernah sekali stroke. Dari situ sering sekali ngeluh, beraktivitas sebentar tuh dia udah yang ngos-ngosan gitu kan. Ternyata sudah ke komplikasi ke jantung yang sampai bengkak tadi. Gitu. Jadi dengan pengalaman itu bapak dan ibu tidak mau gitu ya dengan apa yang dialami sekarang, udah ada kolesterol tinggi apalagi ini mau segera dikendalikan agar terhindar dari komplikasi. Jadi ibu dan bapak sebagai bentuk pencegahan ya. Nah ini patut dicontoh nih pemirsa, tepuk tangan dulu yuk. Kalau pemirsa lihat di sini, kalau yang namanya orang mengalami pengentalan darah, ini kalau kita lihat, pemirsa dilihat di sini, ini ada yang namanya pembuluh darah kita. Inilah yang nantinya akan mengantarkan nutrisi dan oksigen ke area kepala kita. Jika terdapat pengentalan darah, maka aliran darah ke area kepala juga akan ikut berkurang atau bebannya menjadi lebih berat. Ini darah yang normal ya, aliran darahnya lancar, tidak ada penumpukan darah, tidak ada keping-keping darah yang menumpuk di dalamnya. Nah kalau kita bandingkan dengan di sampingnya, ini darah yang tidak normal, maka kita bisa lihat sendiri. Volume dari gumpalan darah itu dia menghambat aliran darah tersebut. Kita sebutnya sebagai trombus. Jadi ketika trombus ini atau gumpalan darah ini disinari sinar laser, maka sinar laser ini akan membantu untuk menguraikan yang namanya gumpalan darah. Sehingga ketika dia diuraikan, maka aliran darah akan lancar kembali. Nah selain itu, selain darah, maka pembuluh darahnya juga bisa dibantu ya Mas Boyke ya? Ya, jadi kita tahu pemirsa ya, Mas Nurman ya, bahwa pembuluh darah kita tuh agar tetap awet muda, agar tetap bagus, itu mesti nitric oxide-nya cukup. Sementara seorang pria maupun wanita itu makin tua, itu nitric oxide-nya makin berkurang. Jadi akibatnya apa? Pembuluh darahnya makin kaku. Teknologi laser itu dia mengaktifkan kembali nitric oxide sehingga akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, lebih mudah. Pembuluh darahnya elastis akibatnya apa? Akibatnya aliran darahnya menjadi lebih lancar. Akibatnya kalau orang-orang yang punya tekanan darah tinggi, dia akan diturunkan. Bukan hanya itu saja, teknologi laser yang sekarang bukan hanya tadi sinar merah sudah dijelaskan sama Mas Nurman untuk pengentalan darah. Sinar birunya untuk pembuluh darah. Tapi ada juga sinar kuning. Nah sinar kuning itu dipakai untuk tadi tidurnya menjadi lebih nyenyak. Karena dengan semakin tuanya kita, hormon yang namanya melatonin itu makin berkurang juga. Sinar laser yang berwarna kuning itu mengaktifkan melatonin. Selain itu, sinar kuning itu juga disebut dengan the happy light, hormon hormon kebahagiaan ya, sinar kebahagiaan karena dia mengaktifkan hormon endorfin. Akibatnya apa? Kalau kita tidurnya nyenyak, hidupnya bahagia, pembuluh darah kita sehat, kemudian aliran darah kita lancar,
akibatnya imunitas kita juga baik dan kita akan tampil awet muda. Itu rahasianya mungkin berdua ini kelihatan. Awet muda. Jadi memang Pak Wawan dengan Bu Weni terlihat memang bedanya 10 tahun tapi bisa dibilang pasangan muda. Karena pasangannya masih muda. Pasangannya muda dan dua-duanya masih produktif sampai saat ini ya. Ibu dan Bapak masih produktif dan Pak Wawan ini masih aktif di kegiatan sosial keagamaan, benar Pak? Betul. Kegiatannya seperti apa sih Pak sehari-hari? Kegiatan sehari-hari itu kita ada mengajar ngaji anak-anak di rumah. Juga saya juga ngajar les di luar. Seperti itu dari jam 5 sampai maghrib. Kemudian dari maghrib sampai isya. Oh lanjut lagi. Lanjut lagi. Wah itu kan berarti kan energi atau stamina juga harus dibutuhkan. Harus tetap sehat, tetap fit. Jadi dengan setelah menggunakan teknologi laser, gimana Pak? Alhamdulillah tetap sehat, tetap semangat. Nggak pernah ngerasain pusing-pusing gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Kualitas tidur juga membaik? Membaik, alhamdulillah. Oke, dan Ibu masih aktif ngajar? Betul sekali, dari pagi mengajar di salah satu sekolah swasta, sampai rumah lanjut mendampingi suami mengajar anak-anak, sampai maghrib istirahat sebentar, lanjut lagi ke isya. Alhamdulillah walaupun padat dari pagi sampai menjelang tidur tuh, kita masih sehat, gitu, masih bisa mendampingi anak-anak. Kenapa energinya? Yang namanya kolesterol, ya, itu dibutuhkan. Ataupun gula, itu akan diubah oleh mitokondria, gudang energi itu menjadi energi. Akibatnya kadar kolesterolnya turun, kadar gulanya turun di dalam darah, darah menjadi tidak kental, tapi energi kita menjadi lebih baik. Selain itu tadi juga kan dibilang ya bahwa Ibu Weni sendiri ini aktif sekali menggunakan yang namanya intranasal ya. Nah, intranasal ini bermanfaat sama seperti sinar laser yang ada di lengan kita. Jadi dia bermanfaat untuk melebarkan area pembuluh darah pada bagian tertentu. Karena dia digunakan di rongga hidung kita, maka dia akan menghasilkan nitrik oxide di pembuluh darah di bagian kepala kita. Dengan begitu, aliran darah di kepala kita juga ikut lebih lancar lagi. Selain itu, juga bisa membantu untuk mengendalikan atau mengurangi yang namanya kepikunan. Atau juga membantu proses berpikir kita. Jadi kita jadi lebih mudah dalam proses berpikir dan mengingat. Harapan ke depannya seperti apa sih? Dan mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa yang saat ini menyaksikan Go Healthy? Terkadang kita kurang menyadari kesehatan itu sangat mahal. Ketika sudah sakit, kita berela mengeluarkan uang berapapun biar sehat kembali gitu kan. Lebih baik mencegah gitu loh. Yang terlihat seolah suatu barang yang mahal gitu ya, tapi kalau dampaknya lebih mahal lagi, kenapa nggak kita coba? Gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Pemirsa, selain Pak Wawan dan juga Ibu Weni yang sudah merasakan manfaat setelah menggunakan teknologi laser, ada juga cerita masyarakat lainnya yang terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia tayangannya. Merasa lemas, kurang gairah, dan lebih banyak tidurnya karena letih. Terutama dari kualitas hidup saya, kualitas tidur saya menjadi lebih baik. Tensi saya menjadi jauh lebih normal, lebih stabil. Jadi saya meyakini bahwa peran teknologi bagi peningkatan kualitas hidup kita, peningkatan kualitas kesehatan kita amatlah penting. Dari kisah Pak Wawan dan Ibu Weni, ini kita bisa melihat bahwa dokter laser tidak hanya digunakan untuk orang yang punya keluhan penyakit saja. Pak Wawan buktinya ia tidak ada keluhan penyakit apapun, namun tindakannya ini tentu patut diapresiasi. Ia menggunakan dokter laser untuk pencegahan penyakit di usianya yang tidak lagi muda. Alat kesehatan ini sudah terbukti nih berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Terdapat garansi 1 tahun dan konsultasi dengan dokter untuk customer yang membutuhkan. Pemirsa Go Healthy, gunakan kesempatan emas ini untuk memiliki teknologi laser yang Anda butuhkan. Untuk Anda yang tidak punya keluhan penyakit apapun juga bisa menggunakan alat kesehatan ini sebagai bentuk pencegahan penyakit. Mari jadikan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup sehat Anda. Langsung saja yuk hubungi nomor yang tertera di bawah ini untuk mendapatkan dokter laser tentunya dari Gogomol yang asli, bermanfaat dan berkualitas. Ayo pemirsa, ambil handphone Anda, langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini untuk mendapatkan dokter laser dari Gogomol yang asli, bergaransi dan pastinya bermanfaat. Baiklah pemirsa, sampai di sini perjumpaan Go Healthy kali ini dan terima kasih Ibu Weni, terima kasih Pak Wawan, terima kasih Mas Nurman, terima kasih Mas Boyke. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua dan akhir kata saya Permatasari Harahap, salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. Bye.